ketemu lagi bersama saya, Niputut Herawati. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai relasi pendidikan dan kekuasaan. Bahasanya agak berat ya. Oke, apa sih maksud dari relasi pendidikan dan kekuasaan? Kita lihat dulu coba skema atau mind map yang sudah saya gambarkan gitu ya. Kalian bisa melihat di sini betapa kompleksnya kaitan antara atau relasi antara pendidikan dan kekuasaan. Nah, di sini pendidikan dan kekuasaan itu saling mempengaruhi dan saling eh, berelasi satu sama lain ya. Jadi pendidikan itu merupakan instrumen kekuasaan, sedangkan kekuasaan itu bisa menjadi suatu sistem dalam pendidikan. Nah, kalau kita melihat dulu dari definisi pendidikan adalah sebuah proses yang berlangsung seumur hidup di mana individu itu bisa memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai serta pengalaman. Sedangkan tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah mengembangkan potensi suatu individu, baik secara intelektual, sosial, emosional, baik bentuknya fisik maupun non fisik. Nah, sedangkan kekuasaan itu sendiri, di sini saya mengambil pendapat dari Stephen Lutz ya. Jadi kekuasaan itu memiliki tiga dimensi. Yang pertama, kemampuan untuk membuat keputusan, kemudian kemampuan untuk mengendalikan agenda atau isu yang sedang dibahas, kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk mempengaruhi cara orang berpikir dan memahami dunia. Nah, dari definisi pendidikan dan kekuasaan tersebut, lalu bagaimana suatu pendidikan itu bisa menjadi instrumen kekuasaan. Nah, jadi yang pertama seperti yang kita lihat tadi pada skema, jadi dalam pendidikan sebagai instrumen kekuasaan itu bisa menjadi ideologi, bisa menjadi kekuatan politik, dan bisa menjadi kontrol sosial. Nah, maksud dari seperti apa di dalam ideologi, salah satunya adalah dalam penerapan kurikulum. Jadi cara kekuasaan itu memanipulasi atau mendominasi pendidikan adalah melalui pengaturan kurikulum. Jadi dalam suatu sistem pendidikan, salah satunya adalah pendidikan yang terpusat misalnya, kurikulum itu bisa dirancang untuk mendukung ideologi atau yang dominan yang dipertahankan oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Lalu maksud dari kontrol sosial di sini adalah pendidikan digunakan untuk menciptakan individu yang patuh gitu ya terhadap tatanan sosial dan politik yang ada. Jadi adanya peraturan-peraturan sehingga terjadilah kontrol di sana untuk mematuhi peraturan. Yang ketiga, kekuatan politik. Jadi pendidikan itu selain mengajarkan ilmu pengetahuan, ada juga suatu nilai-nilai tertentu yang diajarkan di dalam pendidikan tersebut. Nah, itulah yang dapat memperluas suatu struktur politik yang ada dan menjaga keseimbangan dari kekuasaan yang menguntungkan bagi kelompok-kelompok tertentu. Jadi, disinilah maksud dari pendidikan itu bisa memperkuat suatu politik tertentu. Nah, sekarang coba kita lihat lagi kembali ke skema yang tadi, bagaimana kekuasaan itu bisa menjadi sistem dalam pendidikan. Nah, di sini sistem tersebut seperti halnya yang ideologi, di sini muncul kurikulum, kemudian struktur pendidikan dan akses pendidikan. Nah, di mana nantinya kita akan melihat bagaimana kekuasaan itu akan mempengaruhi kurikulum dan akhirnya akan berpengaruh kepada pembelajaran. Jadi kekuasaan sebagai sistem dalam pendidikan itu mengacu pada cara kekuasaan diterapkan di organisasi dan dilembagakan dalam dunia pendidikan untuk mengatur, mengontrol, dan mempengaruhi berbagai aspek sistem pendidikan. Jadi di sini kekuasaan itu akan mengatur hubungan antara pemerintah, lembaga pendidikan, tenaga pengajar, siswa, dan masyarakat. Nah, sebagai sebuah sistem itu, kekuasaan akan bekerja secara terstruktur melalui kebijakan, aturan, praktik, dan satu kesatuan dalam satu kurikulum. Kemudian, bagaimana pemerintah itu bisa
membuat undang-undang yang terintegrasi ke dalam suatu sistem kurikulum yang diterapkan. Nah, dari kurikulum tersebut dapat dikontrol proses pembelajaran. Jadi setiap proses pembelajaran di mana ada kaitan antara atau interaksi antara siswa dan guru. Nah, itu diatur dalam suatu proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum yang sedang berlaku. Di mana kurikulum itu ditetapkan oleh suatu sistem kekuasaan tertentu. Sehingga di sanalah maksud dari kekuasaan sebagai sistem dalam pendidikan. Kemudian dalam sistem pendidikan tersebut, jika terjadi ketidaksetaraan antara akses pendidikan oleh setiap lapisan masyarakat, maka muncullah ketidakadilan. Sehingga di sini akses dan kesetaraan pendidikan itu menimbulkan kesenjangan sosial, gitu ya. Sehingga disinilah kekuasaan itu ketika misalnya ada kaum yang lebih berkuasa, maka akses pendidikannya itu akan lebih mudah diperoleh. Ketika kita sebagai orang biasa ingin belajar di sekolah tertentu, tentunya kita akan mengandalkan kekuatan otak, gitu ya. Jadi mengandalkan kekuatan otak kognitif kita untuk mencapai akses pendidikan yang lebih baik. Tetapi ada segelintir orang, segelintir pihak, segelintir kelompok, gitu ya, di mana yang memiliki akses kekuasaan yang lebih tinggi dari orang-orang biasa, maka dimanapun dia mau sekolah itu bukan hal yang berat, gitu ya. Jadi tanpa harus memiliki intelektual yang berstandar tinggi, maka akses pendidikan tersebut bisa dicapai. Nah, disinilah menimbulkan ketidaksetaraan akses pendidikan. Kemudian kekuasaan itu sebagai sistem yang terstruktur. Jadi sebagai struktur di mana strukturnya adalah struktur formal dan informal. Ketika merupakan struktur formal, maka yang menjadi sistemnya di sana adalah undang-undangnya, kemudian kebijakannya, akreditasi sekolahnya, serta regulasi-regulasi yang mengatur pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan kalau dari struktur informalnya itu berupa norma-norma, budaya, serta hubungan interpersonal antara guru dan siswanya. Nah, kemudian dari bagan yang kita lihat tadi, kita kembali sebentar ke bagannya ya, di mana dalam pendidikan itu menimbulkan adanya perbedaan kelas sosial, ya, jadi reproduksi sosial dan mobilitas sosial. Kita akan melihat apa mobilitas sosial yang dalam pendidikan tersebut, di mana pendidikan sering dianggap sebagai alat mobilitas sosial, tetapi ketimpangan dalam sistem pendidikan dapat memperluas posisi kelas sosial yang ada. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita sudah bahas tadi, dalam suatu pendidikan, ketika misalnya akses pendidikan terhadap kelas sosial yang tinggi dan kelas sosial yang rendah itu tidak mendapat akses yang sama, maka pendidikan di sini juga bisa menjadi penguat adanya kelas-kelas sosial, gitu ya, dalam dunia pendidikan itu sendiri. Dimana kelas sosial yang tinggi itu dengan tidak susah payah mendapatkan akses pendidikan yang baik, yang lengkap, gitu ya. Dan juga kelas sosial yang tinggi itu bisa memilih di mana mereka akan mendapatkan akses pendidikan. Apakah di dalam negeri dengan kelas internasional atau nasional plus atau ke luar negeri, nah, seperti itu ya. Sedangkan untuk kelas sosial yang rendah ya menggunakan akses pendidikan yang memang bisa dijangkau, ya seperti itu. Sehingga disinilah maksud dari mobilitas sosial, sehingga memperkuat dari posisi atau struktur sosial yang ada. Kemudian teori reproduksi sosial di sini diungkapkan oleh Pierre Bourdieu, ya, menunjukkan bagaimana pendidikan itu memperkuat struktur kelas sosial. Jadi hampir sama dengan yang tadi, bagaimana bisa melahirkan kelas-kelas sosial yang
menimbulkan kesenjangan yang jauh berbeda ketika akses pendidikan itu tidak diberi secara merata. Nah, di sini meskipun kekuasaan dapat digunakan untuk menciptakan keteraturan yang mendukung tujuan nasional, hal ini juga dapat menjadi alat dominasi yang melanggengkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan dalam penerapan kekuasaan agar pendidikan itu benar-benar menjadi sarana pembebasan dan pemberdayaan. Oke, semuanya itu yang kita bahas kali ini dalam materi relasi pendidikan dan kekuasaan. Mohon untuk di komen, like, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.